Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Nur Inaya, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Sekarang Lamongan, dari Prodi PIA semester 6. Yang terhormat Bapak Nurdi SAG MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Keguruan, dan yang terhormat segenap civitas akademika STIT Al-Fatah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang supervisi. Secara etimologis, istilah supervisi diambil dari perkataan bahasa Inggris supervision, artinya pengawasan di bidang pendidikan. Ditinjau dari sisi morfologi, supervisi terdiri dari dua kata, yaitu super berarti atas atau lebih, sedangkan visi artinya lihat, tili, awasi. Orang yang melakukan supervisi disebut dengan supervisor. Seorang supervisor memiliki kedudukan di atas atau mempunyai kedudukan yang lebih dari orang yang disupervisinya. Supervisi pendidikan adalah segala bantuan dari supervisor dan seorang pemimpin kepala sekolah untuk memperbaiki manajemen pengelolaan sekolah dan meningkatkan kinerja staf atau guru dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewajibannya sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai dengan optimal. Tujuan supervisi. Tujuan supervisi pendidikan ialah untuk mengontrol dan menilai semua komponen-komponen yang terkait dalam dunia pendidikan. Secara umum, Ahmed Tembun menyebutkan bahwa tujuan khusus supervisi pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni membina kepala sekolah dan guru-guru memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan madrasah dalam merealisasikan tujuan tersebut. Yang kedua, memperbesar kesanggupan kepada sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang lebih efektif. Yang ketiga, membantu kepala sekolah dan guru untuk mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitas dan kesulitan-kesulitan pembelajaran serta menolong mereka merencanakan perbaikan-perbaikan. Yang keempat, meningkatkan kesadaran sekolah dan guru-guru serta warga sekolah terhadap cara kerja yang demokratis dan komprehensif serta memperbesar kesediaan untuk tolong-menolong. Yang kelima, memperbesar semangat guru-guru dan meningkatkan motivasi berprestasi untuk mengoptimalkan kinerja secara maksimal dalam profesinya. Yang keenam, membantu kepala sekolah untuk mempopulerkan pengembangan program pendidikan di madrasah kepada masyarakat. Yang ketujuh, melindungi orang-orang yang disupervisi terhadap tuntutan yang tidak wajar dan juga kritik-kritik yang tidak sehat dari masyarakat. Dan yang kedelapan, membantu kepala sekolah dan guru-guru dalam melaksanakan aktivitasnya untuk mengembangkan aktivitas dan kreativitasnya peserta didik. 9. Mengembangkan rasa kesatuan dan persatuan antar guru. Untuk selanjutnya, yakni sasaran supervisi. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan supervisi pendidikan adalah guru dapat melaksanakan tanggung jawabnya, yakni belajar dan mengajar dengan baik, kinerja baik, dan profesional. Materi selanjutnya yakni ruang lingkup supervisi pendidikan. Ruang lingkup supervisi pendidikan merupakan seluruh aspek kemampuan yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan suatu sekolah, yakni meliputi supervisi di bidang kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, sarana dan prasarana, keuangan, humas, dan ketatausahaan. Prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa supervisi dilakukan agar
bersupervisi dapat memenuhi prinsip-prinsip supervisi secara umum, yakni sebagai berikut. Teknik supervisi pendidikan. Yang pertama yakni teknik perseorangan. Menurut Amatembun, teknik perseorangan dalam supervisi pendidikan digunakan bila orang yang disupervisi dihadapi secara tersendiri atau individual. Biasanya dilakukan terhadap individu yang mengalami masalah khusus atau bersifat pribadi. Selanjutnya yakni teknik kelompok. Teknik kelompok dalam supervisi pendidikan adalah cara pelaksanaan supervisi terhadap sekelompok orang yang disupervisi. Orang-orang yang diduga mempunyai masalah yang sama dapat dihadapi secara bersama-sama dalam situasi supervisi oleh supervisor, misalnya dalam rapat guru, loka karya, dan sebagainya. Selanjutnya, pendekatan dalam supervisi pendidikan. Yang pertama, pendekatan langsung. Pendekatan langsung adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang bersifat langsung. Jadi, supervisor memberikan arahan secara langsung kepada kepala sekolah dan guru-guru yang disupervisi. Untuk selanjutnya yakni pendekatan tidak langsung. Pendekatan tidak langsung adalah cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung. Jadi, supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan, akan tetapi ia terlebih dahulu mendengarkan secara aktif apa yang dikemukakan kepala sekolah dan para guru. Supervisor memberikan kesempatan yang sebanyak mungkin kepada kepala sekolah dan guru untuk mengemukakan permasalahan yang mereka alami. Selanjutnya yakni pendekatan kolaboratif. Pendekatan kolaboratif adalah cara pendekatan yang memadukan cara pendekatan direktif atau langsung dengan pendekatan tidak langsung menjadi cara pendekatan baru. Pada pendekatan ini, supervisor dan kepala sekolah, guru, dan staf sekolah bersama-sama dan bersepakat untuk menetapkan struktur, proses, dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap masalah yang dihadapi. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.